Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pembunuh Anakku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Mas Eta tidak menjawab. Panggilan pun sepertinya terputus. Sepertinya kamu harus pulang, ucapku pada Reza. Biarkan sajalah. Keluarga mereka kan gak ada yang beres. Bukankah kau pun tidak pernah dianggap menantu? Ada nyeri di dada saat mendengar perkataan itu. Meski aku tidak pernah bisa akrab dengan ibu, tapi setidaknya selama ini Mas Eta sangat menghormati dan menjagaku. Tapi mengingat kesalahannya yang menutupi kenyataan selama ini, aku dengar kau terkena skizofrenia setelah kecelakaan itu. Sempat sembuh, lalu kambuh lagi. Separah apa? Intonasi bicara Reza kini sangat berbeda dengan beberapa hari lalu saat di rumah ibu, membuat ingatanku tentangnya perlahan terkumpul. Ya, sebatas halusinasi, paling parah delusi. Terkadang sulit mengontrol emosi, bahkan tidak sadar dengan apa yang telah ku perbuat. Reza mengangguk. Wajahnya terlihat prihatin. Pantas saja, gumamnya. Kenapa? Sebelum menikah, Sari pernah bercerita bahwa dia mempunyai ipar yang aneh, gila menurutnya, dan suatu hari ia mengaku menyesal telah melakukan kesalahan fatal. Aku mengurungkan niat menyesap jus jeruk yang tidak lagi dingin, menatap lelaki itu dengan serius. Kesalahan fatal? Dia ada hubungannya dengan kematian Rafa? Bola mataku membesar. Apa yang baru saja Reza katakan menghentikan detak jantungku beberapa waktu. Apa maksudmu? Kau ingat saat Sari dari mertuamu datang membawakan sayur serta lauk dalam rantang? Ya, Sari menceritakan semuanya padaku. Dia bilang saat itu kondisimu sedang kurang bagus, lalu terbesit niat untuk sedikit iseng. Reza menatapku ragu. Ia membisikimu yang sedang melamun soal menaburkan bubuk kaldu dalam kuah lodeh. Niatnya agar sayur tersebut keasinan, namun ternyata yang kau taburkan. Aku meremas ujung kerudung dan menggigit bibir. Jadi benar, bisikan itu nyata. Apa yang kulihat pun kenyataan tentang kejadian yang sebenarnya. Tapi katanya dia tidak pernah membawa racun ke dalam rumahmu. Entah kenapa kamu mendapatkan benda tersebut, dan bukan kaldu yang sesungguhnya. Kepalaku memberat seiring uraian kalimat yang terucap dari mulut Reza. Tenggorokan tercekat tersumpal oleh bendungan derita yang selama ini menyiksa. Lah, katakan sesuatu, desak Reza khawatir. Aku menggeleng. Kulirik kopi susu miliknya tinggal ampas. Seperti halnya tenagaku yang baru saja terhempas, hilang sudah segala rasa penasaran akan bayangan yang sempat terlintas. Benar kata Dokter Adora, aku melakukan itu karena sebuah bisikan. Tapi siapa yang meletakkan racun tikus dalam rumah? Ya, aku ingat dalam kemasan itu sekilas terlukis gambar tikus, bukan kepala sapi seperti umumnya kaldu bubuk. Lah, kamu tidak sepenuhnya salah. Jangan merasa terbebani seperti itu.
mungkin sudah takdir Rafa. Mulai sekarang, belajarlah untuk ikhlas. Kalimat Reza hanya samar terdengar, namun cukup membangkitkan semangat yang nyaris hilang seluruhnya. Tiba-tiba aku merindukan intonasi ini. Suara lembut yang mengantarkanku pada mentari hangat di saat hariku terasa gelap. Apa seperti ini rasaku dulu padanya? Ayo, ku antar pulang, ajak Reza setelah melihat langit mulai petang. Enggak, aku mau bertemu Mas Seta dan keluarganya. Mereka harus bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi selama ini, terutama kebodohan yang telah disembunyikan atas kecelakaan itu. Reza mengambil alih motor dan membawaku ke rumah ibu. Hawa dingin udara malam tak lagi kuhiraukan. Pikiranku sibuk menyusun kepingan memori yang teracak seperti halnya puzzle. Beberapa kali ia mengerem mendadak membuat helm kami beradu. Sepertinya ia pun akan menggelisah masalahnya sendiri. Benarkah Mbak Sari melakukan guna-guna terhadap laki-laki ini? Sungguh aku tidak pernah membayangkan mitos tentang pernikahan melangkahi saudara tertua akan membawa akibat buruk seperti ini. Kenapa mitos itu harus ada? Seperti halnya mengusap kaki dengan minyak bekas gorengan hingga membuatku terperdaya dan yakin bahwa ibu akan menjadi baik dan gemati terhadapku. Jangan melamun, kita hampir selesai. Tukas Reza membuatku gugup. Lajur motor melambat, kami sudah masuk wilayah tempat tinggal ibu. Jantungku makin cepat berpacu. Tiba di halaman rumah terlihat sepi. Mobil Mas Seta pun tidak terlihat. Kemana mereka? Tanya Reza melepaskan helm. Aku menggeleng. Lampu di halaman rumah tidak ada yang menyala, hanya diteras sebagai penerang. Kita coba tanya Yuna, ajakku. Enggak, kamu tunggu di sini saja, ujarku kemudian. Kuserahkan helm padanya dan bergegas ke rumah Yuna yang tidak jauh dari rumah ibu. Tiba di sana, pintu depan terlihat terbuka. Aku melihat siluet Rizka duduk di ruang tamu. Mama, teriak Rizka dan langsung menghambur ke pelukanku. Kulihat wajahnya sembab seperti habis menangis. Ya Allah Mbak, kapan kesini? Sama siapa? Cerca Yuna merengkuhku untuk masuk ke rumah. Barusan kok. Mereka semua kemana, Lek? Tanyaku bingung. Yuwarni dan Seta membawa Mbak Ayumu ke rumah sakit, ujar Yuna mempersilahkan aku duduk. Apa yang terjadi? Sari tiba-tiba mengamuk. Ia melukai dirinya sendiri. Wajah Yuna muram. Mbak, saya bukannya mau nyalain sampean ya, tapi di daerah sini masih kuat mitos tentang pernikahan melangkahi saudara tertua. Saya pernah bilang soal ini ke Yuwarni dan Seta, tapi mereka gak mau dengar. Aku mendecak. Mitos itu lagi. Kenapa di zaman modern ini orang masih percaya hal-hal di luar nalar? Bukankah kami telah memberikan pelangkah seperti adat biasanya, Le? Iya, tapi itu hanya syarat. Jika yang ngomong Sari gak terima, hal buruk bisa terjadi, gumam Yuna. Mereka ke rumah sakit mana, Le? Tempat kamu dirawat kemarin. Kalau gak salah sih, coba tanya Seta saja. Mama, Rizka ikut. Rengek gadisku yang sejak tadi terdiam. Aku menimbang sejenak. Kalau Rizka ikut, aku takut ia mendengar pertengkaran yang mungkin saja terjadi. Hal itu bisa menyebabkan dirinya makin trauma. Mama cuma sebentar, Nak. Kamu di sini sama Mbak Ana ya. Setelah dari rumah sakit, Mama akan jemput Rizka pulang, bujukku. Untunglah tidak perlu banyak waktu untuk membujuk gadis kecil itu. Aku segera berpamitan sekaligus menitipkan Rizka kepada Yuna. Mbak, sampean pergi dengan siapa? Tanya Yuna. Reza, Le, sahutku. Ya Allah, Reza, suami Sari. Kalian ada hubungan apa? Kenapa Reza tiba-tiba menghilang dan ingin menceraikan Sari? Yuna menahan lenganku. Nanti saya jelaskan, Le. Saya pamit dulu.
Elaku dan pergi meninggalkannya yang kebingungan. Reza masih menunggu di teras melihatku mendekatinya dengan tergesa. Ia pun bangkit. Bagaimana? Mereka ke rumah sakit. Ayo ke sana. Ajakku langsung menggunakan helm. Kami segera menuju rumah sakit terdekat, tempat beberapa waktu lalu aku dirawat karena pingsan. Kumundurkan tubuhku sedikit menjauh dari Reza. Parfum lelaki tersebut sempat mengusik indera penciuman dan menggetarkan memori. Aku belum ingin mengingat masa laluku dengannya. Tiba di sana aku menanyakan nama Sari dengan Wali Seta kepada resepsionis. Setelah mendapat info ruangan tempatnya dirawat, aku menuju ke sana dengan Reza menggiring di belakang. Itu mereka. Tunjukku ke sebuah bangku di depan ruang rawat inap. Kamu? Brak! Mas Seta menampar Reza dan menarik kerah bajunya. Sudah kuduga. Kamu akan merusak keluargaku. Geramnya dengan tangan terkepal. Mas! Seruku mengalihkan perhatiannya. Dek, Mas gak nyangka kamu memang ada hubungan dengan laki-laki ini. Gumamnya lirih dengan raut kecewa. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kalian yang tega berbuat seperti ini kepada kami. Tegasku menatap matanya. Kulihat ibu berdiri dan bersiap menamparku. Kamu sudah berani kurang ajar ya? Seru ibu. Tatapan matanya berkilat penuh kebencian. Bu, seharusnya aku yang membenci kalian. Apa dengan menikahiku kalian merasa telah menebus kesalahan? Hah? Sergahku ibu terdiam. Mas, apa dengan menikahiku kamu merasa aku bisa memaafkan kebohonganmu setelah membuat ibuku meninggal, membuat diriku kehilangan ingatan dan nyaris gila? Kamu dengan mudahnya bilang maaf gitu. Aku terduduk di lantai. Mas Seta berusaha merengkuh bahuku namun kutepis dengan itu. Dek, maaf. Waktu itu aku gak sengaja karena kalian tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Ujar Mas Seta dengan lirih. Harusnya dulu kamu tinggalkan saja aku, Mas. Bukan dengan menikahiku seperti ini. Hening. Seolah malam pun menunggu jawaban. Iya benar. Kenapa dia harus menikahiku demi sebuah tanggung jawab yang seharusnya bisa ditempuh? Tentu saja bisa ditempuh dengan cara lain. Meminta maaf dengan layak lalu menghilang misalnya. Andai dia seperti itu mungkin aku tidak akan merasakan sakitnya kehilangan anak akibat penyakit ini. Pandanganku beralih ke Reza yang menjaga jarak dengan kami. Lelaki itu terlihat kuyu dengan pipi memerah bekas tamparan Mas Seta, menambah gurat lebam di wajahnya. Reza, dia hanya sahabatku di masa lalu. Inisial dalam cincin yang kalian lihat bukan namaku, tapi Luna. Sahabat kami dan juga orang yang dulu Reza cintai. Jelasku tanpa menunggu laki-laki itu membuka suara. Dia juga korban keegoisan kalian, terutama Mbak Sari. Apa benar kakakmu melakukan guna-guna terhadapnya? Tatapku tajam. Ibu berdiri sambil menudingkan jari. Mas Seta menepuk bahunya agar tenang. Benar. Kami juga minta maaf atas hal ini, ujar Mas Seta menatap Reza. Lelaki itu membuang muka, aku kira akan terjadi baku hantam di antara keduanya. Ternyata hanya hening yang tercipta. Kami menekuni isi kepala masing-masing, menelaah masalah yang baru saja terjadi. Semua memiliki benang merah yang saling terikat. Pernikahan kami, penyebab aku hilang ingatan, mitos melangkai saudara tertua, lalu ipar yang ternyata orang di masa lalu. Aku menekuni setiap derak ranting yang tergesek angin, menghirup aroma bermacam bunga yang mampir di pucuk hidung. Beberapa saat yang lalu kutinggalkan mereka untuk menyelesaikan masalah antara Mbak Sari dan Reza. Kupilih bangku taman dengan penerangan yang terhalang juntayan daun kamboja. Aku tak ingin terlihat oleh mereka untuk sementara, meresapi setiap jengkal waktu yang terlewat, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya tanpa harus berbagi dengan paru-paru lain. Maaf, ucap salah sebuah suara membuatku terpaksa berpaling dari bintang yang sedang kunikmati hangat sinarnya. Untuk apa? Aku pernah membenci ibumu.
membenci persahabatan kita dan menganggapmu sama gilanya dengan sudahlah. Aku sedang tidak ingin mendengar kalimat penyesalan seperti itu. Itu semua hanya membuat luka semakin perih saja. Tukasku. Saya tak mencarimu, ucap Reza mengalihkan pandangan ke lorong di sebelah utara. Terlihat laki-laki itu mengangkat ponsel dengan gelisah. Ia menatap sekeliling sebelum kemudian menemukan posisi Reza dan mendekatinya. Kamu di sini. Mas Eta duduk di sebelahku. Mau makan sesuatu? Boleh. Saut Reza membuat Mas Eta menatapnya sebal. Kamu belum makan kan? Bakso di seberang rumah sakit terkenal enak loh. Tariknya pada tanganku. Mbak Sari bagaimana? Tanya aku. Ada ibu yang menjaga. Kita bicarakan semuanya sambil makan ya. Entah bagaimana kami duduk bertiga dalam satu meja. Reza terlihat tak acuh dengan wajah Mas Eta yang dingin padanya. Masih marah dek? Mas Eta mengaduk es teh manis sebelum diberikan kepada aku. Aku tak menjawab. Kurasa diamku cukup menjadi arti bahwa perasaan marah itu masih ada. Mas benar-benar minta maaf. Tidak akan menyangka jika akan begini akhirnya. Iya memang, semua skenario telah diatur Tuhan sedemikian rupa. Jadi aku harus menyalahkan siapa atas meninggalnya Rafa? Waktu itu kamu meminta Mas mengusir tikus yang sering mengacak dapur. Sepulang lembur, Mas meletakkan bubuk racun berwarna merah tersebut di dekat wastafel. Karena sedianya akan langsung digunakan. Tapi setelah mencuci muka, Mas lupa langsung tidur, membiarkan benda itu tetap di sana. Hingga esok harinya ibu dan Mbak Sari datang. Pesanan 3 mangkuk bakso pun datang. Mas Eta menghentikan kalimatnya sejenak, menyodorkan semangkuk pada Reza dan satu lagi untukku. Saat itu kondisimu sedang lemah. Jadi Mas minta mereka datang sekedar menjenguk. Mas gak menyangka kalau Mbak Sari tega berbuat iseng seperti itu. Reza mencuri pandang ke arahku. Aku balas menatapnya, ia membuang pandang. Jadi singkatnya penyakit Lala sedang kambuh. Saya tak meletakkan racun tikus sembarangan dan Sari menghasut Lala agar memberi tambahan bubuk kaldu pada kuah sayur akar keasinan. Tapi yang diambil sayangnya racun. Cetus Reza sambil menyesap kuah baksonya tanpa menatap kami. Mas Eta mengangguk. Seperti itulah yang terjadi, hal kecil yang membuat malapetaka hingga menghilangkan nyawa seseorang. Tapi aku sudah ingat, kalau mengambil benda tersebut di tempat kaldu bukan di dekat wastafel. Ucapku membuat Mas Eta tersentak. Reza menghentikan suapannya. Apa? Aku mencoba mengingat itu semua yang kulakukan di hari itu. Dan setelah Mbak Sari mengatakan demikian, aku beranjak mengambil kaldu di tempat biasa. Saat itu aku ingat tatapan Rizka yang aneh. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ia takut. Mas Eta memijit kepalanya. Ia terlihat sangat lelah. Aku harus menjemput Rizka, ujarku berdiri. Bakso di mangkuk masih tersisa cukup banyak. Biar Mas antar, cegahnya. Aku melirik Reza yang seolah tidak peduli. Aku bawa motor, Dek. Kalau sesuatu terjadi padamu, Mas tidak bisa memaafkan diri sendiri. Ku berikan kunci motor ke Reza. Jangan bawa kabur motorku. Pesanku lalu meninggalkan warung bakso tersebut diikuti Mas Eta. Tolong jaga kakakku. Bagaimanapun kalian belum resmi bercerai, ucap Mas Eta sambil memberikan selembar uang merah untuk memberi bakso. Reza menatap kepergian kami tanpa mengucap apapun. Sampai rumah Yuna, Rizka sudah tertidur. Aku mencoba membangunkannya namun Mas Eta melarang. Biarkan saja, kasihan.
Iya mbak, biar menginap di sini saja. Mbak Lala juga harus istirahat. Dari tadi mondar-mandir pasti juga capek. Timpal Yuna. Tapi aku mau pulang. Desisku penuh penekanan. Mas Eta pun mengangguk. Baiklah, ayo kita pulang. Ia pun menggendong Rizka ke mobil. Yuna menatap kami dengan prihatin. Mbak, saya nggak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tapi semoga kalian baik-baik saja. Hati-hati di jalan ya. Kami mengangguk dan mengambil tangan Yuna untuk berpamitan. Le, makasih ya sudah menjaga Rizka dari ini. Kami pulang dulu. Assalamualaikum. Gak apa-apa mbak. Waalaikumsalam. Sepanjang jalan tidak ada pembicaraan yang terjadi. Aku memilih duduk di belakang memangku Rizka. Kusandarkan kepala sambil mencoba memejamkan mata. Takdir. Aku selalu mengucap kata itu untuk menekan rasa kesal yang memenuhi dada. Tiba di rumah, aku langsung tertidur di kamar Rizka. Mas Eta membiarkanku melalui kebisuan ini. Paginya aku lihat ia pun tidur di ruang tamu tanpa mengganti baju yang sejak kemarin ia gunakan. Di dapur ku siapkan sarapan seadanya, roti bakar coklat dan teh manis hangat. Wajah Rizka terlihat lesu, kuraba dahinya pun panas. Rizka sakit? Sedikit pusing mah, ucapnya meletakkan kepala pada meja. Ya sudah, nanti biar mama telepon Bu Guru ya, izin gak masuk sekolah. Ia mengangguk. Sekarang tolong panggilkan ayah dulu di depan. Ajak sarapan, pintaku. Rizka segera bangkit dan menemui Mas Eta di sofa ruang tamu. Ayah badannya panas banget mah. Rizka kembali dengan wajah cemas. Padahal ia sendiri juga panas. Aku meletakkan wadah gula dan bergegas ke depan. Kulihat Mas Eta meringkuk dengan badan menggigil. Ayo, pindah ke kamar dulu. Ajakku mengguncang bahunya, ia pun menggeliat. Ku papa ia menuju kamar, lalu mengganti baju yang basah oleh keringat. Ku ambilkan minum sebentar. Dek. Ya. Makasih. Aku berbalik, mengabaikan ucapan tersebut. Rizka sudah kembali ke kamar sambil membawa roti dan tehnya. Ku sediakan teh hangat baru untuk Mas Eta serta membawa baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Aku ke kamar Rizka dulu. Dia juga gak panas. Pamitku setelah mengompresnya. Mas Eta merapatkan selimut bergegas aku ke kamar Rizka yang setengah terbuka. Gadis itu sedang menonton film sambil memeluk boneka. Masih pusing? Ku raih kedua pipinya yang memerah. Sedikit kok mah. Mau makan apa? Mama mau bikin bubur buat ayah? Tanya aku. Sop ayam sama telur dadar saja mah. Pintanya sederhana. Aku memeluk gadis itu sejenak, mengiyakan permintaannya lalu bergegas ke dapur. Kami duduk bertiga menunggu senja di ruang tamu sambil menikmati kue lapis permintaan Mas Eta. Syukurlah, kondisi mereka sudah membaik. Rizka bahkan menghabiskan makan siangnya dengan lahap. Kami masih canggung untuk mengobrol seperti biasa. Hanya suara televisi yang memutar film animasi negeri tetangga itu, ya, pengisi kekosongan ini. Rizka sesekali bergelayut pada lenganku. Wajah yang beberapa bulan terakhir kali terlihat muram. Entah kenapa kini terlihat lebih ceria. Aku ingin bertanya tapi takut merusak suasana. Mama, nanti temani Rizka tidur ya. Pintanya dengan tampang polos. Kenapa? Tumben, kernyitku heran. Gak apa-apa, Rizka kan harus sayang dan lebih perhatian lagi sama mama, seperti kata Pak Direza. Ucapnya membuat darahku berdesir. Kulirik Mas Eta, ia sama herannya denganku. Kapan Pak Direza bilang begitu? Selidikku. Kemarin siang, waktu Rizka sama ayah ke rumah nenek. Pak D sempat bilang begitu sebelum pergi.
Katanya mama itu wanita hebat dan berharga. Rizka gak boleh benci hanya karena mama sering sakit. Aku menatapnya dengan mata berembun. Ku peluk tubuh mungil tersebut hingga ia menggeliat karena terlalu erat. Makasih ya, mama juga sayang banget sama Rizka. Mama janji akan minum obat dengan rajin biar cepat sembuh. Mas Eta menatap kami yang bermesraan dengan wajah iri. Aku tahu itu, tapi sementara aku abaikan rasa memelasnya. Biar saja. Aku masih belum lapang dada untuk memaafkan. Malamnya seperti permintaan Rizka, aku tidur di kamarnya. Sebelum mematikan lampu, kami membaca buku bersama dan bercerita tentang segala hal yang telah lalu. Rizka, Mama mau tanya sesuatu. Mama harap kali ini kamu harus jawab jujur ya. Rizka mengangguk dan menutup buku dongeng bersampul tebal tersebut. Tanya apa, Mah? Aku menarik nafas panjang, menggenggam ujung selimut sambil mengatur irama jantung yang tak beraturan. Saat kejadian itu, apa Rizka melihat Mama menaburkan sesuatu ke kuah sayur? Wajah Rizka memucat. Aku tahu ia masih trauma. Perlahan ku ambil tangan mungil tersebut dan meletakkannya ke dada. Sayang, jangan takut ya. Kalau Rizka masih marah sama Mama, boleh kok nyubit di sini. Jariku menuju ke lengan. Aku tahu ini ajaran sesat sebagai orang tua, tapi jika itu bisa membuat Rizka bicara, aku rela ia cubit hingga membiru. Gadis kecil itu membenamkan wajah pada bantal. Aku membiarkannya sejenak mengatur nafas. Waktu itu Rizka mau ke kamar mandi. Ada Bude Sari di dapur. Dia seperti jatuhin sesuatu ke sela-sela dispenser. Tapi buru-buru pagi setelah lihat Rizka. Terus waktu mereka sudah pulang, Mama ngajak makan. Rizka terdiam. Pelupuk matanya mengembun, aku belum memeluknya. Terus apa, Nak? Mama mengambil sesuatu di dalam lemari. Katanya kaldu karenanya sayurnya kurang asin, tapi itu seperti bungkus yang Rizka lihat di dekat wastafel pagi sebelum nenek datang. Ada gambar tikusnya. Aku menutup mulut. Jadi benar aku mengambilnya dari lemari penyimpan bumbu. Benda itu sengaja diletakkan di sana karena bungkusnya yang juga mirip. Kemasan plastik warna merah. Sudah malam Rizka tidur ya. Makasih karena sudah mau cerita ke Mama. Kucium keningnya lalu menutupkan selimut sampai di dada. Beberapa menit kemudian ia sudah lelap. Aku segera beranjak dan menuju kamar menemui Mas Eta. Percakapan dengan Rizka sudah kurekam dengan sempurna. Sekeranjang bunga mawar dan kenanga telah tertabur di atas sebuah makam. Nisan itu tertulis sebuah nama yang hingga kini belum kutemukan ingatan tentangnya. Gemersik angin menggesek beberapa helai daun kering, menerbangkan butiran debu di sekitar ruang sunyi bernuansa jingga. Setangkai bunga kamboja berkelopak 4 jatuh di pangkuan. Wanginya yang khas tidak berbaur dengan aroma mawar yang bertebar. Kupungut kelopak putih tersebut lalu meletakkannya di tengah pusara. Itu 4 kelopak, jumlah yang tidak biasa. Seolah ingin membantuku mengembalikan memori bersama tubuh yang terbaring di dalam sana. Luna, nama yang ringan dan singkat, sesingkat perjalanan hidupnya di dunia. Dulu orang-orang menyebut kalian double L, Lala dan Luna, seperti saudara kembar yang tak terpisahkan. Ujar Reza menimpali bisikan angin yang sesekali menggetarkan hamparan bunga. Lalu, sejak kapan kamu ada di antara kami? Laki-laki itu terdiam, terpekur di sampingku sambil memainkan tanah menggunakan jemarinya. Kita sahabat sejak SMA lah. Suatu ketika
Di hari pertama masuk kuliah, kamu cerita ada seseorang gadis yang selalu membawa bekal dan menawarimu makan dengan menu yang sama setiap hari, nasi megono. Dan ternyata ia sengaja setiap pagi mampir ke nenek penjual nasi tersebut di pinggir jalan dekat kampusku. Sejak itulah aku mengenal Luna lebih dekat. Luna, apa dia sempat tahu perasaanmu padanya? Gumamku. Reza mengangguk, kemudian ia memandangku ragu, seolah jawaban yang pasti akan membuat perasaanku terluka. Baiklah, sudah cukup. Aku mau ke makam ibu. Kalau aku mau ke sana, dan kalau kau masih ingin tinggal, silakan, ujarku lantas meninggalkannya yang masih menatap nisan tersebut. Mobil Maseta terparkir cukup jauh dari pintu masuk pemakaman. Aku sengaja memintanya menunggu di luar saja. "Lah, tunggu!" Reza mengekor di belakang. "Kenapa? Kamu gak mau tahu perasaan Luna padaku?" Aku menghentikan langkah, menoleh padanya yang juga mematung dalam jarak 2 meter. Luna pun menyukaiku, tapi ia tidak ingin lebih dari seseorang sahabat, karena ia takut kehilangan persahabatan dengan kamu. Apa maksudnya? Luna bilang, "Kamu menyukaiku," ucap Reza dengan wajah memerah. Aku menyembunyikan perasaan janggal itu, memalingkan wajah dan membiarkan ia terpaku dengan tanah. Setengah berlari kakiku menuju mobil, meminta Maseta segera menjalankannya menuju pemakaman lain. Reza ditinggal. Maseta mengernyit heran. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Laki-laki sialan, kenapa harus mengungkap hal yang selama ini sedang ku cari tahu? Perasaan hangat itu ternyata memang benar adanya. Dulu aku menyukai Reza. Dari kaca spion, laki-laki tersebut terlihat mengejar mobil sambil berteriak. Aku menatap Maseta yang sempat ragu, memintanya untuk terus melaju. Kami bersimpu di hadapan 3 makam yang saling berjajar. Maseta berkali-kali menggunakan kata maaf. Jarinya bergetar saat membantu mencabut rumput liar yang menutupi batu bertuliskan nama kedua orang tuaku tersebut. Sudahlah, kamu bilang semua itu murni kecelakaan, karena kami yang tidak hati-hati saat di jalan. Jangan membuatku berpikir bahwa kau sengaja melakukannya, ujarku tanpa perasaan. Laki-laki itu terdiam, menabur bunga secukupnya lalu mengirimkan doa. Aku berdiri membersihkan debu pada ujung gamis dan bersiap untuk pulang. Sudah mau pulang? Kamu gak kangen sama mereka? Ku panggil sekali lagi 3 nisan tersebut. Ayah, ibu, dan Rafa. Tidak, kerinduan yang padanya yang telah pergi hanya akan menjadi candu untuk terus meratapi takdir. Aku telah belajar mengikhlaskan dan juga menghapus kutukan pada diri sendiri. Semua bukan salahku, meski aku benar-benar gila sekalipun. Tidak akan pernah terlintas dalam pikiran untuk membunuh darah daging sendiri. Karena yang bermasalah hanya otak dan jiwa, bukan nuraniku. Bukti rekaman pembicaraan dengan Rizka telah kuserahkan pada Maseta. Ia kehilangan kata dalam seketika. Namun kami belum mengambil keputusan, menunggu kondisi Mbak Sari membaik. Kami meninggalkan tempat itu tanpa membicarakan apa-apa lagi. Pikiranku beralih ke Reza. Benarkah ia akan menceraikan Mbak Sari? Saat ini wanita itu masih berada dalam perawatan psikolog. Mentalnya sedikit terganggu. Sejak pernikahan kami, aku tak pernah menyangka mitos bisa mempengaruhi pola pikir seseorang hingga merusak jiwanya. Seperti halnya yang kulakukan saat itu, mengusap kaki dengan minyak bekas gorengan, bahkan mengumpulkan sampah setelah menyapu dengan kedua tangan. Kalimat tentang mitos yang diucapkan Vina saat itu telah masuk ke alam bawah sadarku, berbaur dengan keinginan agar disayang oleh ibu, selayaknya mertua dan menantu. Besok kita selesaikan semua ini. Kalau perlu, Mas akan carikan pengacara untukmu, meski Mbak Sari kakakku. Tapi jika ia benar bersalah, aku tidak akan membelanya.
Mas Seta melirikku. Ku jawab pernyataan itu hanya dengan deheman. Apa yang harus aku lakukan agar semuanya kembali seperti dulu? Pintanya dengan lirih. Aku tidak tahu. Membangun sebuah kepercayaan yang telah runtuh sangatlah sulit. Yang kulakukan sekarang bukan karena benci. Mungkin ini bentuk kekecewaanku terhadapnya. Dulu, saat aku memutuskan untuk menikahimu, memang tidak ada sedikit pun rasa cinta. Bahkan saat itu aku masih memiliki hubungan dengan Vera. Ibu sempat menolak keputusanku. Namun tekadku sudah bulat. Aku yakin kamu adalah takdir yang dipertemukan dengan cara tak terduga. Meski awalnya pernikahan itu hanya untuk penebusan dari rasa bersalah, tapi lama-lama aku jatuh cinta padamu. Jadi maukah kamu menerima aku kembali? Gerimis tiba-tiba membasahi bumi. Aku bisa mencium aroma tanah kering dari dalam mobil. Rintiknya yang halus seolah keteguhan Mas Seta meluluhkan hatiku. Dek, iya. Apa yang membuatmu meragukanku? Apakah karena ingatmu dengan Reza itu sudah kembali ingatanmu itu? Kamu masih menaruh hati padanya? Aku tersedak menelan ludah. Butiran air hujan semakin membesar, membentuk rambut-rambut dingin yang turun dari langit. Perlahan aku menggeleng, bukan tetapi aku merasa tidak pantas untukmu. Seharusnya dulu biarkan saja aku menjalani hidup dengan sebagian ingatan yang hilang, bahkan dengan skizofrenia yang membuatku seperti orang gila. Mungkin dengan begitu aku tidak akan mengalami pahitnya kehilangan anak. Bisikku lirih. Laki-laki itu menatapku sendu. Mendung di langit telah berpindah ke wajahnya. Hujan masih saja turun, derayanya bisa kuraba dari balik jendela. Terkadang kita menginginkan hal yang telah lewat tidak akan pernah terjadi. Itu adalah bentuk penyesalan. Tapi andai saat itu pun aku meninggalkanmu dan takdir kembali mempertemukan kita, apa kamu akan tetap menolak? Aku merasa hembusan angin beserta rintik hujan menerpa dada. Seiring kalimat Mas Seta yang menyiramkan luka dengan air es, begitu nyaman ku hela. Maaf, gumamku kemudian. Tangan itu menggenggamku dengan erat, mengirim sejuta aliran listrik yang menggetarkan jantung, melengkungkan senyum. Jika kau pikir akulah takdirmu, maka ku harap kamu adalah cinta sejati. Beberapa bulan kemudian, Reza membawa seorang temannya yang ahli hukum. Ia menawarkan untuk membantuku. Selain dirinya pun, ia pun ingin menyelesaikan urusan pernikahan dengan Mbak Sari. Bukti rekaman pengakuan Rizka tidak cukup kuat untuk menjadikan Mbak Sari tersangka. Ia masih di bawah umur, sedangkan kondisi Mbak Sari saat ini cukup buruk. Wanita itu tidak bisa dimintai keterangan. Hanya ibu dan psikolog yang mau ia temui dalam kamar. Reza menjabat tangan Mas Seta mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa menerima Mbak Sari menjadi istrinya lagi. Maaf Seta, aku tak sedegar dirimu dan menerima kondisi Lala. Mungkin cinta bisa saja tumbuh secara perlahan seiring waktu bersamaan. Tapi Sari, iya, aku mengerti. Gak apa-apa. Setiap perbuatan buruk pasti ada konsekuensinya. Mungkin ini balasan untuk Mbak Sari atas ulahnya. Reza melirikku sebelum berpamitan. Aku pura-pura tidak melihatnya. Ada yang ingin kamu bicarakan dengan Lala? Tanya Mas Seta mengagetkanku. Harusnya tak perlu seperti itu. Enggak, aku cuma mau bilang maaf pernah menganggapnya gila. Gumam Reza menunduk. Ya, aku sekarang merasa lebih baik jika orang menyebutku gila daripada seorang pembunuh. Mas Seta menepuk bahuku. Bibirnya mengulas senyum yang membuatku berdebar. Siapapun kamu, cinta Mas gak akan pernah pudar. Mungkin ini yang disebut Witing Tresno, Jalaran Soko Kolino.
Aku mencintaimu karena terbiasa selalu bersama. Reza mengulum senyum. Ia mengangguk seolah setuju dengan pernyataan Mas Eta. Sebentar ya, aku mau lihat kondisi Mbak Sari dulu. Mas Eta bangkit lalu mengetuk pintu yang kemudian dibuka oleh ibu. Sekilas wajah perempuan itu terlihat kusut. Gelayut kesedihan menggantung di pelupuk matanya. "Lah, maaf ya." Reza lagi-lagi mengatakan hal yang membuatku muak. "Bisa gak sih katakan hal lain-lain selain maaf?" Ketusku setengah berbisik. "Mungkin ani dulu aku lebih peka." Ceklek. Mas Eta keluar dengan menggumam lirih kepada ibu. Mereka pun keluar bersama dan duduk di depan kami. "Ibu mau bicara sesuatu denganmu," bisik Mas Eta. Aku pun mengangguk. "Lala, ibu mau minta maaf atas sikap kami selama ini, terutama Sari. Dulu ibu memang tidak mengizinkan Seta menikahimu karena intinya sekarang ibu tahu karma itu pasti berlaku. Mitos hanyalah praduga manusia yang menentukan sepenuhnya adalah Tuhan. Jangan terbebani dengan kondisi Sari sekarang akibat mitos melangkahi saudara tertua." Aku melebarkan telinga, mencerna setiap kata yang ibu ucapkan. Syukurlah jika begini jadinya. Keurungan niat untuk memproses secara hukum perbuatan Mbak Sari. Bagi kami masalah ini sudah selesai. Wanita itu pun menatap Reza, memintakan maaf atas nama Mbak Sari. Guna-guna yang Reza duga sebelumnya benar, dan ibu tahu perbuatan tersebut. Mbak Sari sudah lama menaruh hati padanya, tetapi kemudian menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan hati Reza, dan demi menangkal omongan orang-orang tentang mitos tersebut. Kalau begitu, kami pamit dulu. Maaf atas keputusan ini yang gak bisa saya ubah. Proses perceraian akan dilakukan secepatnya. Semua biaya saya yang tanggung. Reza dan temannya pamit. Tinggallah kami bertiga duduk dalam diam. "Ibu siapkan makan siang dulu ya," pamit ibu. Saya bantu boleh?" pintaku. Ibu menggeleng dan tersenyum. "Gak usah, kalian istirahat saja ya. Tinggal aku dan Mas Eta." Laki-laki itu merapatkan duduknya dengan merengkuh bahuku. "Semoga dengan ini kamu lebih cepat pulih," bisiknya. Aku pun mengaminkan. "Mas?" "Iya? Apa mitos tentang minyak bekas gorengan itu benar? Ibu sekarang mulai membuka hatinya untukku." Mas Eta tertegun. Ia mengacak kepalaku dan tersenyum. "Semua tergantung pikiran. Kalau kita meyakini hal tersebut benar, maka suatu saat hal yang menyerupai demikian akan terjadi. Jadi percaya saja pada hal-hal yang baik ya," ucapnya sambil beranjak ke dapur untuk meminta kopi lagi. Begitu ya. Aku menyandarkan tubuh pada sofa, namun tiba-tiba terlonjak. Reza tadi dia mau bilang apa ya? Dan cerita pun akhirnya selesai. Akhirnya ceritanya selesai juga nih. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nana sih, ini ceritanya cukup agak rumit dengan sebuah tragedi-tragedi yang telah terjadi, tapi ternyata di endingnya semuanya jelas terungkap. Dan ternyata walaupun Lala memiliki skizofrenia, tapi ternyata dia wanita yang kuat. Dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dari cerita di atas dan buang sisi negatifnya juga. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.